Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ya, ini habis sholat subuh, alhamdulillah di masjid, dan sekarang saya di kamar pribadi saya yang berantakan ini. Lihatin ya, bukunya nggak seberapa yang kelihatan. Yang nggak kelihatan memang nggak ada. Jadi saya hari ini akan membahas tentang Yusril Iza Mahendra dan kaitannya dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang tampaknya harus selalu kita bayang-bayangi gerak-gerik langkahnya ya. Ini dua orang besar dari sama-sama dari Belitung ya. Ada tiga orang besar dari Belitung sebenarnya. Satu Yusril Iza Mahendra ya kan, dia mempunyai pendidikan sampai India, sampai Pakistan, sampai Malaysia, ahli tata negara, hukum tata negara. Jadi dia kader terbaik dari Muhammad Nasir ya. Kemudian ada lagi orang Belitung yang kedua, yaitu Andrea Hirata. Novel-novelnya sudah Laskar Pelangi terutama sudah diterjemahkan di 40 bahasa dunia. Kemudian Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang mengubah dirinya menjadi BTP ya, ketika keluar dari penjara kemarin ya. Ya, kita harus melihat kenapa dia mengubah namanya Ahok menjadi BTP ya. Ini dia juga orang besar ya. Ketiga-tiganya mereka itu they have ya an international name ya. Mereka mempunyai nama internasional tiga-tiganya. Orang dari Belitung, tiga orang besar dari Belitung. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Yusril versus Ahok ya. Tapi jangan lupa ya, subscribe dulu ya. Baru 38.000 ya. Alhamdulillah naik 38.000 ya. Tapi kan targetnya 55 juta subscribers ya. Terus karena ada orang yang merendahkan nggak akan mungkin tercapai katanya. Ya kita tambah aja sampai 100 juta subscribers ya. Ya dalam hidup itu ya punya cita-cita yang tinggi ya toh. Jangan rendah, jangan pesimis ya menghadapi hidup, harus optimis ya. Kalau cuman 200 juta aja ya bisa kalau Allah izinkan. Penduduk dunia itu 7 miliar kok, harusnya targetnya 7 miliar subscribers. Kalau cuman 100 juta kok, bingung gitu. Ya untuk sementara gitu, oh ya saya ada Uruguay masuk ya, Uruguay masuk ya. Singkawang kata minta disebut, oke Singkawang. Kemudian Selangor, Hong Kong, Taiwan, Jepang, ya seluruh Asia dah kita sebut. Semoga sehat semua di Asia, Eropa, Amerika, kemudian Australia, juga burung-burung penguin di Antartika. Semua ya saya doakan Anda semua sehat selalu, mudah jodohnya, dan kemudian mudah bayar utangnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini pembukaannya kepanjangan, katanya suruh pendek ya, nggak apa-apa, panjang dikit ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ganti baju ya, baju biru, baju kesayangan saya satu-satunya. Sebagai bagian dari personal branding lah, kira-kira gitulah. Nah, siapakah Yusril Iza Mahendra dan siapakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama? Ini bagus untuk dilihat masa lalunya dan masa depan keduanya di dalam konteks membangun umat dan bangsa Indonesia modern dalam proses-proses sosial politik ke depan. Yusril 3 kali jadi menteri dalam kepresiden yang berbeda ya, sejak SBY, Habibie, kemudian Megawati atau Gus Dur ya, Gus Dur. Dan jasa besar Yusril ketika jadi menteri di era Habibie adalah dia membebaskan seluruh tahanan politik ya, di Indonesia, tahanan politik yang masuk penjara gara-gara mengkritik atau perbedaan politik, mengkritik pemerintah terutama. Ya memang Habibie yang punya punya kuasa, tapi tentu saran-saran Yusril terhadap Habibie
suaranya, message-nya terlalu keras, bukan terlalu keras, sangat jelas ya, sehingga policy Habibie adalah membebaskan seluruh tahanan politik di era Menteri Yusril Iza Mahendra. That's a clear, you know? Maksudnya itu jelas ya, nggak usah diperdebatkan lagi. Itu jasanya Yusril. Di samping dia memberikan kontribusi pemikiran ya, di bidang di dalam perubahan sosial politik di era reformasi sebelum dan sesudah reformasi. Dan kita kemarin sudah jelaskan siapa guru Yusril. Kita harus lihat dia itu murid siapa. Kalau pengen menjelaskan siapa Yusril, dia murid dari Muhammad Nasir dari di Dewan Dakwah ya, di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Keramat Raya 45. Dan saya pernah 5 tahun di Dewan Dakwah itu. Sedikit-sedikit itu kebongkar nih tukang donat. Ya kan? Dan Dewan Dakwah adalah dulu ya, sebelum menjadi Yayasan Dewan Dakwah tahun 1967, Dewan Dakwah di Keramat Raya 45 adalah kantor pusat, pimpinan pusat Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. 2 periode Nasir memimpin Masyumi, yaitu partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan. Kalau partai politik terbesar sebelum kemerdekaan adalah Sarekat Islam. Dan Nasir itu mengagumi Cokro Aminoto, pemimpin hebat dari Sarekat Islam, partai politik Islam terbesar. Dan Nasir punya guru, yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim bersama Cokro Aminoto adalah duo yang mengembangkan layar Sarekat Islam menjadi besar selama 21 tahun. Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Dua-duanya mereka, Agus Salim dan Haji Omar Said Cokro Aminoto, adalah idola dari Muhammad Nasir. Dari situ Muhammad Nasir besar karena dibesarkan oleh orang-orang besar. Dan kemampuan bahasa Arab yang mendalam dari Muhammad Nasir, dari mana datangnya? Tentu dari Tuan Ahsan Bandung atau Ahsan Bangil, ya kan? Dulu waktu lulus SMA harusnya dia Nasir itu ke luar negeri mendapat beasiswa belajar hukum di Belanda. Kemudian dia nulis surat ke ayahnya, tidak jadi ke Belanda dan saya ingin belajar Islam saja, belajar bahasa Arab saja dulu ke Tuan Hasan. Soal masa depan saya serahkan kepada Allah. Ahli akhirnya Nasir bahasa Arab karena belajar dari Tuan Hasan. Hasan dan Nasir inilah, Nasir muda maksud saya, murid dari Hasan inilah yang nanti berpolemik dengan Soekarno tahun 30-an ya. Hasan dengan muridnya Nasir yang terbaik itu, murid terbaik Hasan adalah Nasir muda, itu berpolemik dengan Soekarno muda tentang Islam dan negara tahun 30-an, dan terbawa terus polemik itu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Hubungan antara Islam dan negara, sampai kemudian simbolisasi Islam dalam negara itu diwakili sekarang oleh Habib Rizik, sehingga kemudian tidak heran negara begitu takut terhadap Habib Rizik. Sampai ke sini jauh. Nah, Yusril dia adalah murid Nasir. Siapakah Ahok? Basuki Cahayapurnama. Dia pernah Bupati Belitung dan partainya berganti-ganti. Kalau Yusril adalah membangun dan ketua Partai Bulan Bintang, simbol Bulan Bintang adalah simbol Masyumi dahulu, ya kan? Tapi Bulan Bintang rupanya belum bisa berkembang sekarang ya. Tapi insya Allah di masa depan dia menjadi partai Islam yang sangat diperhitungkan, karena landscape politik dan landscape bisnis selalu berubah-ubah dalam kehidupan, ya kan? Sarekat Islam kemudian mengecil, hilang dalam sejarah politik Indonesia, tapi dulu menjadi besar di era Belanda dengan pendukungnya. Menurut Kurver itu anggotanya
2 juta di seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Tidak ada apa-apanya Budi Utomo yang bersifat lokal kedaerahan dibanding masyarakat Islam yang meng-Indonesia. Tapi dia mengecil. Tetapi meskipun bintang mengecil, dia bisa membesar di suatu saat, insya Allah. Ya kan? Sebagai penerus dari semangat para pendiri bangsa ini dalam membangun Indonesia melalui partai politik, kira-kira begitu, sebagai saluran aspirasi resminya. Sekarang kembali ke Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang mengubah dirinya menjadi Ahok. Ya, Ahok mengubah dirinya menjadi BTP, dan sangat menarik perjalanan pulangnya itu. Dan insya Allah saya reaksi, sudah rekaman, jadi tukang donat reaction ya, terhadap vlog hashtag 001 pulang ya. Sudah selesai, tinggal kita upload insya Allah. Nah, Ahok katanya pernah jadi bupati dan kemudian menjadi gubernur, wakil gubernur bersama Jokowi, dan menjadi gubernur ketika Jokowi meloncat jadi presiden RI, dan kemudian tersandung kasus ayat Al-Maidah 51 sehingga Allah membenamkan BTP atau Ahok ke dalam penjara selama 1 tahun 8 bulan. Dia masuk penjara bukan karena perjuangan politik, bukan karena keyakinan politik, karena penodaan agama menurut pengadilan. Beda dengan Nasir masuk penjara karena keyakinan politik yang mengkritik Soekarno, Hamka mengkritik Soekarno, Kasman mengkritik Soekarno, Muhammad Rum mengkritik Soekarno yang mulai melenceng, Mokhtar Lubis, semuanya mengkritik Soekarno dan masuk penjara karena menggoyang pilar-pilar kekuasaan yang otoriter saat Soekarno. Begitu juga Orde Baru, banyak tokoh-tokoh Islam masuk penjara. Ayam Fatwa, Abdul Qadir Jailani masuk penjara karena keyakinan politik dan mengkritik pemerintah yang otoriter. Tapi Ahok masuk penjara bukan karena keyakinan politiknya, karena kesilapan lidahnya, dan dia menohok jantungnya umat Islam, yaitu Al-Quran. Itu bedanya. Kalau dia sekarang disambut sebagai pahlawan, di blow up oleh media massa, itu adalah sebuah kemewahan dalam sejarah ya, satu anomali ya. Tidak ada contohnya dalam sejarah, dan inilah setting ya, ada hidden agenda di balik Ahok muncul ke penjara. Jadi sanad politik guru-guru politik Ahok itu tidak jelas, partainya pun tak jelas. Tapi dia akan jelas peran-perannya di masa depan karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik dalam negeri dan juga kepentingan politik dan ekonomi pada level global yang bekerja sama dengan kaki tangannya di level lokal atau Indonesia. Di situ posisi Ahok yang tidak memiliki keyakinan ideologi dalam pengertian ideologi Islam, karena dia juga non-muslim, tapi dia akan menjadi pion yang sangat bagus, yang sangat baik untuk dimainkan oleh orang-orang yang kita tidak tahu siapa dia. Jadi sekarang dia bisa mendekati istana karena ada kawannya di sana yang dulu pernah menjadi orang nomor 1 di DKI, dan dia masih punya koneksi-koneksi jaringan yang bisa aktif sewaktu-waktu, dan bisa satu saat Ahok masuk dalam lingkaran istana. Tapi jangan lupa, ketika Ahok masuk dalam lingkaran istana, satu saat, saya nggak tahu kapan, insya Allah Allah sudah menyiapkan ada Yusril di istana. Biarkan Yusril Iza Mahendra yang membayang-bayangi Ahok, yang mungkin satu saat mampir di Medan Merdeka Utara dengan Monas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.